Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Raja Imar Aziz. Saya dari TI 4811. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian masalah linear programming, algoritma Big M dan dua fasa. Kita langsung aja ya ke materinya. Metode Big M dan dua fasa. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu memperoleh solusi optimal dari model pemrograman linear menggunakan metode Big M dan dua fasa. Jadi di sini kita langsung contoh aja. Eh, yang pertama yaitu kita dikasih bentuk umum. Kemudian di sini ada perintahkan meminimumkan. Jadi bentuk umumnya yaitu Z sama dengan X1 tambah X2 min 4X3 dengan pembatas X1 tambah X2 min 2X3 kurang dari sama dengan 9. Ini persamaan satunya. Kemudian persamaan duanya yaitu X1 tambah X2 eh, min X3 kurang dari sama dengan 2. Kemudian persamaan tiganya min X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 4. Dengan syarat X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Jadi karena di sini ada lebih dari dua persamaan, kan kalau dua persamaan itu eh, kita tuh menggunakan ini, apa namanya ya? Kalau dua persamaan itu menggunakannya, apa sih namanya? Menggunakan S lah pokoknya. Kemudian jika lebih dari dua persamaan, maka kita menggunakannya pakai X lagi. Jadi di sini kan ada tiga persamaan. Persamaan satu, nah tiga persamaan ini kita harus membuatnya menjadi sama dengan. Jadi dengan cara, jadi persamaan X1 tambah X2 tambah 2X3 kurang dari sama dengan 9 ini, kita ubah menjadi sama dengan 9 dengan cara X1 tambah X2 tambah X2X3 ditambah X4. Nah, karena udah ditambah X4, jadi si pembatas ini berubah menjadi sama dengan. Kemudian yang persamaan kedua yaitu yang sebelumnya X1 tambah X2 min X3 kurang dari sama dengan 2, kita kita ubah diubah menjadi X1 tambah X2 min X3 karena di sini X4-nya udah dipakai dengan persamaan satu, jadi persamaan 2 akan melanjutkannya menjadi ditambah X5 sama dengan 2. Kemudian persamaan 3 yaitu min X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 4. Jadi di sini menjadi min X1 tambah X2 tambah X3 ditambah X6 sama dengan 4. Karena di sini menjadi sampai X6 ya, si Z-nya juga akan menjadi X6. Sebelumnya X1 tambah X2 min 4 X3 menjadi untuk sampai X6 berarti si konstantanya 0. Walaupun ada sampai X6 karena di sini kan kosong ya. Kemudian syaratnya juga bertambah menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari sama dengan 0. Kemudian setelah kita dapat persamaannya menjadi sama dengan, ini kita bisa misalkan si X1, X2, dan X3 menjadi sama dengan 0. Oh iya, untuk X1, X2, X3 kita bisa menyebutnya variabel non-basis. Kemudian X4, X5, X6 ini kita bisa menyebutnya variabel basis. Dan setelah kita misalkan X1, X2, X3 ini menjadi 0, maka kita bisa mendapatkan X4, X5, dan X6. Untuk persamaan pertama, jika X1, X2, dan X3 menjadi 0, maka X4 sama dengan 9. Dan untuk persamaan kedua, jika X1, X2, dan X3 menjadi 0,
maka X5 sama dengan 2. Dan yang terakhir persamaan ketiga, jika X1, X2, dan X3 menjadi 0, maka X6 sama dengan 4. Nah, setelah kita mendapatkan X4, X5, dan X6 ini, eh, kita dapat mengetahui nilai tujuan awalnya juga. Kan tadi X1, X2, X3-nya menjadi 0 ya. Kita substitusi juga di sini. X1, X2-nya, X1, X2, X3 0 di sini. Kemudian ini kan konstannya 0, X4, X5, X6 yang tadi didapat. Jika dijumlahkan sama dengan 0. Kemudian di sini ada tabelnya. Jika diisi seperti ini. Jadi ini tuh variabel basis. Kemudian variabel, kemudian di sini persamaan-persamaan tadi ke bawah. Kemudian karena tadi di perintahnya meminimumkan, maka kita harus menjadikan si baris C ini tak negatif atau nggak ada yang positif. Jadi harus nggak ada yang negatif, jadi harus positif. Karena di sini min 4 negatif, kita eh, kita ubah. Jadi X3 ini karena baris C-nya negatif, jadi diubah X3 ini jadi satu baris ini. Satu baris ini kan kita ambil nih, di selanjutnya. Satu baris ini kan kita ambil. Kemudian eh, kita kita buat si konstanta ini dibagi baris X3 ini untuk mencari nilai yang paling kecil untuk di baris silang tukar masuk lah pokok intinya. Jadi misalkan X3 ini masuk, si X6-nya keluar. Di sini berarti 9 dibagi 2, 9 per 2. 2 dibagi min 1, karena negatif kita bisa skip aja karena ini jadi tak hingga. Kemudian yang terakhir 4 dibagi 1 menjadi 4. Kita bandingin nih 9 per 2 sama 4. Masih kecilan yang mana? Karena kita ambil yang paling kecil. 9 per 2 kan 4,5. Berarti lebih dari 4. Lebih dari 4 berarti kita ngambil yang 4. Karena kita ngambil 4, si X6 ini dari sini kita tukar sama si X3. Jadinya seperti ini. Jadinya X3 masuk, X6-nya tadi keluar. Dan karena baris C ini dihitung menggunakan rumus CJ dikurang baris tersebut vektor CB dikali vektor baris tersebut, persamaan tersebut. Jadi di sini kan 00 min 4. Pakai yang sebelumnya biar gampang. Misalkan kan seperti ini. 1 nih, 1 dikurang vektor CB dikali si persamaan ini. Jadi 1 kurang 0 nih, karena ini 0 semua, jadi 1 kurang 0 jadi 1. Ini misalkan yang min 4. Min 4 dikurang karena ini 0 sama dengan 0 semua. Jadi min 4 kurang 0 sama dengan min 4. Jadi kalau yang di sini berarti 1 dikurang ini 0, ini 0, ini min 4 kali min 1 sama dengan kan 4. 1 dikurang min 4 sama atau menjadi 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Kemudian berpengaruh juga ke yang si X2. Karena kan jadi 1, ini 0 dikurang min 4 kali 1 kan min 4. Jadi 1 dikurang min 4 sama menjadi 1 tambah 5 sama dengan 5. Kita karena ini negatif, kita lakukan lagi cara yang tadi. Jadi kita ambil barisnya yang negatif ini tersebut, kemudian kita kita buat si konstanta ini dibagi dengan persamaan tadi. Jadi 1 dibagi 3, 1 per 3. 6 dibagi 0 karena tak terdefinisi atau tak hingga lah. Kemudian di sini 4 negatif 1 dibagi negatif 1 karena negatif jadi bisa skip juga. Jadi pasti kita ambillah yang 1 per 3 ini. Jadi si X ini berarti ditukarnya dengan X4.
Jadi hasilnya akan seperti ini. Karena di sini sudah tidak ada yang negatif atau seluruhnya lebih dari sama dengan nol, maka, di sini sudah selesai untuk solusi, minimum tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.